Mungkin orang-orang saat ini nih banyak yang mengira bahwa perbedaan-perbedaan hanya terjadi pada hari ini saja dan hanya terjadi pada belakangan ini. Sehingga mereka dan mudahnya mengatakan bahwa paham ini sesat, paham ini zindik, paham ini telah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kafir atau munafik. Mereka dengan PD-nya menganggap hanya mereka lah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikira orang-orang yang ngebom di JW Marriott, di Hotel Bali, dan yang telah banyak menumpahkan nyawa anak manusia, mereka mengira tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar Ba'asyir, apa yang telah dilakukan oleh Nurjid M. Top dalam banyak pengeboman yang telah dilakukan di negeri ini, yang telah banyak menghabiskan nyawa anak manusia Indonesia dan orang-orang luar negeri, paham mereka, keyakinan mereka juga mengakui bahwa mereka adalah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun secara nas Al-Quran membunuh satu jiwa itu, man qatala nasa faka'annama qatala nasa jami'a, maka dia seakan-akan membunuh banyak manusia. Perdebatan-perdebatan atau perbedaan-perbedaan ini sudah lama yang terjadi. Kalau kita lihat dalam sejarah filsafat misalkan, kita akan menemukan seorang Socrates yang diberikan hukuman minum racun pada saat itu karena perbedaan pendapatnya dengan raja pada saat itu. Banyak bahkan ilmuwan-ilmuwan muslim di masa lalu itu yang di masa hidupnya dianggap kafir, dipersekusi. Jangan dikira Imam Syafi'i itu tidak dipersekusi oleh kelompok yang lain pada saat itu. Bahkan kalau kita kaji dalam sejarah bahwa Imam Syafi'i itu mati karena dipukul oleh suatu kelompok yang memang tidak sependapat dengan pikiran-pikiran Imam Syafi'i. Imam Ahmad juga dicambuk oleh pemerintah Mu'tazilah pada saat itu karena tidak sesuai pemikiran-pikirannya dengan orang-orang golongan Mu'tazilah. Banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang dianggap kafir oleh suatu kelompok seperti Ibnu Zina, Ibnu Rushd, dan beberapa filsuf-filsuf muslim lainnya yang telah mampu mengangkat derajat umat muslim dalam segi keilmuan. Mereka sering dikafir-kafirkan. Tapi ketika orang luar menanyakan siapa ilmuwan muslim, kelompok itu justru menjawab Ibnu Ruzina, Ibnu Nafis, Ibnu Rushd, Al-Khawarizmi. Kelompok-kelompok yang biasa mereka kafir-kafirkan di dalam kelompok mereka. Maka jangan jadikan sebuah perbedaan pendapat pada hari ini adalah sebuah bentuk keanarkisme, karena manusia ini oleh Tuhan diberikan perbedaan dengan makhluk yang lain, yaitu dengan hayawanun natik. Seseorang itu tidak akan kafir jika hanya berpikir tentang sesuatu hal yang ingin membangunkan sebuah keumatan atau ingin membangun umat muslim atau membangun sebuah negara. Tidak akan terjadi kekafiran. Karena bagaimanapun Tuhan telah berkali-kali menyuruh manusia untuk melakukan berfikir, tadabbur. Afala yatafakkarun, afala ta'lamun, afala yatadabbarun, afala yandurun. Bahkan dalam suatu riwayat terdapat 50 kali di dalam kitab suci Al-Quran itu bahwa Tuhan memerintahkan manusia itu untuk berfikir. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanapun perbedaan-perbedaan pendapat ini anggaplah sebagai sebuah pandangan kedewasaan orang dalam berpikir. Pada tahun 88 itu kita mempunyai ilmuwan muslim, dia seorang sastrawan besar dari Mesir itu yang bernama Najib Mahfud. Pada tahun 88. Tapi justru dia dibunuh oleh orang muslim itu sendiri. Hanya karena kenapa? Berbeda pendapat. Hanya karena berbeda pendapat. Sedangkan yang membunuh, kelompok yang membunuh itu, saya yakin dia tidak pernah mendekati untuk mendapatkan hadiah Nobel.
Tapi justru yang dibunuh seperti Najib Mahfud ini mampu mendapatkan hadiah Nobel. Salah satu contoh Mahatma Gandhi misalkan. Mahatma Gandhi ini adalah tokoh India, seorang tokoh Hindu yang dibunuh pula oleh kelompok yang sangat ketal atau mungkin sudah terdoktrin oleh kelompoknya, yang mampu menjembatani kemerdekaan Indonesia dengan Inggris dan mampu menjembatani perdamaian antara umat Hindu di India dengan umat Muslim, justru juga dibunuh juga. Ini kan adalah sesuatu yang tidak benar dalam perjalanan sejarah manusia, adalah sesuatu yang tidak etis dalam menyikapi perbedaan-perbedaan pikiran-pikiran manusia yang memang telah diberikan otak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu membangun kerangka berpikirnya. Indonesia saat ini seakan-akan juga mau ikut-ikutan, ingin mau adu jotos, ingin melakukan persekusi, ingin melakukan tonjok-tonjokan, ingin memberikan tegangan tinggi, soft terapi. Ini kan saya kira adalah pekerjaan-pekerjaan konyol. Kita ini adalah manusia merdeka yang telah bebas dari perbudakan-perbudakan, dari provokasi, dari doktrin-doktrin dari manapun. Sehingga kita ini diberikan kebebasan untuk berpikir, berbicara. Jika salah, biarkanlah hukum yang menjelaskan atau menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Bukan masa ini bertindak sendiri seperti orang-orang hutan atau seperti orang-orang purbakala. Ini adalah kemunduran dan primitivisme dalam perjalanan hidup umat manusia.